Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan pemasok produk petrokimia ke berbagai industri manufaktur Indonesia. Perusahaan ini memproduksi produk dan resin termasuk monomer, polietilene, dan polipropilene, yaitu Chandra Asri Petrokimia. Chandra Asri Petrokimia membawa gebrakan baru dengan merambah ke sektor infrastruktur dan energi melalui anak usahanya, Chandra Daya Investasi. Sementara bisnis energi, air, dan logistik dipegang oleh entitas-entitas terkait seperti Krakatau Daya Listrik dan Redeco Petrolin Utama. Terobosan signifikan dalam bisnis energi terlihat dengan fokus pada pembangunan pembangkit listrik gas combined cycle power plant sebesar 120 MW oleh Krakatau Daya Listrik. Krakatau Daya Listrik diharapkan akan berkembang menjadi pelopor penyedia energi terbarukan di Indonesia. Keputusan ini menjadi langkah cerdas, mengingat dinamika bisnis petrokimia yang rentan terhadap perubahan harga minyak dan geopolitik global. Edi Rifai, Direktur Chandra Asri Petrokimia, menegaskan keyakinannya bahwa kebutuhan listrik industri akan terus melonjak seiring pertumbuhan industri petrokimia dan hilirisasi. Dalam hal ini, kehadiran Chandra Asri Petrokimia di sektor energi diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam menyediakan energi yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, Chandra Asri Petrokimia juga terlibat aktif dalam pengolahan air bersih. Fasilitas terintegrasi ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi dari hulu hingga hilir. Di sektor logistik, fokus pada pelayanan tangki dan dermaga untuk produk kimia dan minyak bumi olahan menjadi nilai tambah yang signifikan. Meskipun melakukan diversifikasi, petrokimia tetap menjadi tulang punggung perusahaan. Dengan kapasitas produksi yang semakin meningkat, terutama setelah pabrik Chandra Asri Perkasa 2 beroperasi, Chandra Asri Petrokimia tetap optimis terhadap masa depannya. Diversifikasi ini diharapkan dapat memberikan ketahanan terhadap fluktuasi bisnis petrokimia dan menjadikan perusahaan lebih stabil secara finansial. Chandra Asri Petrokimia tidak hanya menciptakan inovasi dalam bisnisnya, tetapi juga dalam kolaborasi. Melalui kemitraan strategis dengan Indonesia Investment Authority, perusahaan menggarap proyek pembangunan pabrik klor-alkali dan etilene dichloride terintegrasi berskala dunia. Pabrik ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan bahan baku di Asia Tenggara, menciptakan dampak positif dalam industri regional. Keputusan Chandra Asri Petrokimia untuk berinovasi dan berkolaborasi membuktikan komitmennya dalam memimpin sektor petrokimia dan lebih jauh lagi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor energi dan infrastruktur. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Chandra Asri Petrokimia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kuartal ketiga tahun 2023 menjadi periode kritis bagi Chandra Asri Petrokimia. Tercatat sejumlah perubahan signifikan dalam laporan keuangan perusahaan. Meski menunjukkan penurunan pendapatan sebesar 14,6% menjadi 1,6 miliar dolar, langkah-langkah strategis dan fokus pada transformasi bisnis harus menjadi target utama. Return on assets yang tercatat pada nilai minus 0,5% dan return on equity yang berada pada angka minus 1%, memberikan gambaran bahwa perusahaan berada dalam fase adaptasi terhadap kondisi ekonomi global dan dinamika industri petrokimia yang fluktuatif. Dalam upaya mengoptimalkan struktur biaya, Chandra Asri Petrokimia berhasil mengurangi beban pokok pendapatan dari 1,9 miliar dolar menjadi 1,5 miliar dolar. Hasilnya, laba kotor meningkat dari negatif 8,6 juta dolar menjadi 65,1 juta dolar, yang menunjukkan adanya kebijakan efisiensi yang berhasil diimplementasikan. Peningkatan beban keuangan dari 58 juta dolar ke 97,9 juta dolar menjadi fokus perhatian. Meskipun angka ini naik, langkah strategis ini mungkin menjadi investasi untuk mendukung langkah-langkah diversifikasi dan ekspansi bisnis yang tengah dilakukan perusahaan.
manfaat pajak penghasilan turut menjadi sorotan, dengan penurunan dari 22,1 juta dolar ke 5,5 juta dolar. Ini mencerminkan perubahan dalam struktur kebijakan pajak dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perpajakan. Chandra Asri Petrokimia mencatat rugi periode berjalan yang berkurang dari 111,1 juta dolar menjadi 19,8 juta dolar. Hal ini patut diberi apresiasi karena upaya menahan dampak negatif dan memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Sementara itu, peningkatan aset yang mencapai 69,3 juta dolar dengan total nilai mencapai 4,99 miliar dolar pada bulan September 2023, menunjukkan adanya investasi strategis dan kepercayaan pasar terhadap perubahan positif di masa depan. Ekuitas yang meningkat menjadi 2,82 miliar dolar dan liabilitas yang bertambah menjadi 2,17 miliar dolar menjadi cermin kebijakan perusahaan dalam struktur modal dan tanggung jawab keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio sebesar 78,7% pada September 2023 memerlukan evaluasi cermat terkait keberlanjutan dan manajemen risiko keuangan perusahaan. Dalam menghadapi tantangan arus kas, Chandra Asri Petrokimia mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 337,1 juta dolar pada kuartal ketiga 2023. Yang berakibat terjadinya penurunan nilai total arus kas sebesar 580,6 juta dolar hingga akhir September 2023. Tetapi patut dicatat keberhasilan perusahaan mendapatkan pendapatan dari aktivitas pendanaan sebesar 170,7 juta dolar memberikan sinyal positif dalam mengatasi tekanan likuiditas. Meski masih berada dalam perjalanan yang dinamis, langkah-langkah Chandra Asri Petrokimia untuk menghadapi tantangan dan bertransformasi dalam kondisi ekonomi yang kompleks menunjukkan kesungguhan dan ketangguhan perusahaan. Keputusan strategis dalam bisnis dan keuangan menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Chandra Asri Petrokimia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.